Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Uda. Untuk kali ini anak-anak kelas 10 SMKN 1 Kedumring pembelajaran daring, yang mana pembelajaran kali ini kita lanjut untuk bab 5, Sistem Politik Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Saya menggunakan kepala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya dan tolong ini dipahami, nanti dijelaskan Pak Uda, kalian memahaminya di rumah masing-masing. Bab 5, Sistem Politik Indonesia. Sistem politik di setiap negara berbeda-beda, tergantung pada kondisi di negara tersebut. Sistem politik bagi setiap bangsa menentukan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sistem politik Indonesia merupakan perwujudan cita-cita bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, partisipasi masyarakat dalam sistem politik sangat diperlukan demi maju dan tidaknya proses demokrasi yang dijalankan. Untuk lebih jelasnya tentang sistem politik di Indonesia, simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, hakikat sistem politik. Pengertian sistem politik Indonesia: secara umum, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Politik dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan untuk umum masyarakat seluruhnya. Jadi, sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari segenap lembaga atau struktur yang bekerja sama dalam suatu unit kesatuan negara. Dengan demikian, sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila, yang artinya suatu paham demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Penggunaan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat yang harus menjamin dan mempersatukan bangsa, serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap negara mengusung sistem politik yang berbeda-beda, di mana negara tersebut, yaitu pada umumnya sistem politik yang berlaku di setiap negara meliputi 2 struktur kehidupan politik, yaitu infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Suprastruktur politik sering juga disebut sebagai bangunan politik atau atas kehidupan politik pemerintah. Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan kekuasaan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Lembaga-lembaga negara Indonesia yang memegang peran sebagai suprastruktur politik merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Presiden, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Adapun infrastruktur politik adalah suasana kehidupan politik yang ada di masyarakat yang memberi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara dalam pemerintahan.
Infrastruktur politik mencakup 5 unsur atau komponen, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Infrastruktur politik disebut juga sebagai bangunan politik bawah. Bangunan politik bawah artinya mempunyai sifat sebagai fungsi A. Yang pertama, pendidikan politik, yaitu meningkatkan pengetahuan politik rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat berperan serta dalam kegiatan sistem politik sesuai dengan paham demokrasi. Yang kedua, mempertemukan kepentingan, yaitu mempertemukan berbagai kepentingan yang nyata-nyata hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, agresi kepentingan, yaitu menyalurkan berbagai aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan agar mendapat tanggapan positif dari pemegang kekuasaan. Yang keempat, seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin masyarakat secara terencana dan teratur sesuai peraturan yang berlaku. 5. Yaitu komunikasi politik, yaitu menghubungkan pikiran-pikiran politik yang hidup berkembang di masyarakat atau pikiran politik masyarakat dan pemerintah. B. Peran serta masyarakat dalam sistem politik di Indonesia. Baik anak-anak, untuk peran politik di Indonesia ini adalah satu, yang pertama, bentuk-bentuk partisipasi politik. Peran serta atau partisipasi politik dapat diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi, dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Kebalikan dari partisipasi politik yaitu adalah sikap apatis. Seorang dinamakan apatis jika dia tidak mau ikut serta dalam berperan berbagai kegiatan politik kenegaraan dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal seperti petisi ataupun ilegal secara kekerasan atau revolusi. Yang kedua, ada partisipasi politik secara konvensional, misalnya diskusi politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, komunikasi personal dan pejabat pemerintah atau pimpinan politik. Memberikan suara dan mengikuti kegiatan kampanye yang pada umumnya diselenggarakan oleh partai politik pada saat menjelang pemilu. Partisipasi politik secara non-konvensional, misalnya demonstrasi, pembangkangan tanpa ada kekerasan dan mogok. Yang kedua, peran serta dalam sistem politik. Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang kritis berpartisipatif. Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar berpolitik atau masyarakat yang keikutsertaan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupannya. Terus sebagai warga negara, masyarakat berpolitik yang terdiri atas elit politik dan massa politik serta menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam berdemokrasi yang baik. Baik anak-anak, untuk ciri-ciri masyarakat politik yang kritis berpartisipatif yaitu yang pertama adalah meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik. Yang ketiga, meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan. Beberapa contoh peran serta warga negara dalam sistem politik di Indonesia yaitu yang pertama, dalam menyalurkan aspirasi sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, ikut menyukseskan pemilu. Yang ketiga, selalu menjaga kondisi yang tetap kondusif. Yang keempat, mau menerima hasil pemilu dan dengan lapang dada. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kiranya cukup, dan ada soal latihan ini silakan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di Pauda melalui
WA. Baik anak-anak, itu saja yang Pak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita berjumpa lagi di season waktu yang berikutnya. Sekian Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.